Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Kabid Humas, Pak Direskrimsus, kemudian Kasubdit Cyber ya, kemudian wakili Pak Kabid Propam, rekan-rekan media yang semua yang insya Allah dalam limpahan kesehatan kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sore hari ini kembali jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus akan merilis pemberitaan juga berkait dengan masalah pekerja migran. Ya, kita tahu beberapa waktu ini isu tentang pekerja migran sudah menarik perhatian media dengan beberapa isu yang masih terus bermunculan. Hari ini Krimsus ingin menyampaikan perkara penipuan yang dilakukan oleh pekerja migrannya sendiri terhadap pekerja migrannya yang lain, ya. Ya, semoga ini juga akan membuka informasi bagi para pekerja migran yang berada di luar negeri yang bisa menyimak, mendengarkan isu ini ya. Kita berharap betul ada kehati-hatian pada mereka dengan upaya-upaya yang masih dilakukan dalam mencari kesempatan, ya mungkin kekurang pengetahuan dan hal yang lain yang dimiliki oleh para pekerja migran di luar negeri sendiri ya. Dan semoga ini menjadi bahan masukan, informasi bagi mereka untuk lebih berhati-hati. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Direskrimsus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita dapat melaporkan kembali hasil pengungkapan dari Subdit Siber Ditkrimsus Polda Jatim terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pekerja migran atau mantan pekerja migran kepada pekerja migran lainnya, baik yang ada di Hong Kong maupun yang ada di Taiwan saat ini yang sedang bekerja. Perlu kami sampaikan pada rekan-rekan bahwa dasar dari apa yang kami tangani ini adalah laporan polisi tanggal 19 Mei 2023 yang melaporkan adalah suami dari salah satu korban yang saat ini berada di Hong Kong, di mana terlapor itu bernama SR yang berada di belakang kami yang sudah membuka suatu usaha seolah-olah trading Alpha Fog Trading. Jadi penipuannya penipuan trading dengan nama Alpha Fog Trading. Nah, hal ini dibuat oleh pelaku karena yang bersangkutan dulu pernah bekerja pada majikannya yang memang majikannya ini kerjanya adalah trading. Dan pelaku ini ingin mencoba meniru apa yang sudah dilakukan oleh majikannya dulu. Adapun korban yang sudah mendaftar itu ada sekitar 250-an orang dengan kerugian total lebih kurang 3,4 miliar. Jadi di antara 250-an orang ini sudah mempercayakan uang mereka kepada pelaku atau SR ini dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 500.000 sampai dengan 57 juta rupiah. Nah, untuk menjalankan modusnya pelaku ini melalui WhatsApp juga melalui Facebook itu mengupload suatu janji investasi, yaitu apabila ada yang meletakkan uangnya kepada SR maka akan mendapat 15% sampai 20% keuntungan setiap minggunya. Dan pada minggu ke-15 uang yang diinvestasikan itu bisa diambil kembali. Namun faktanya tidak seperti yang dijanjikan. Ketika jatuh tempo 15 minggu uang akan ditarik, tidak bisa ditarik. Begitu juga dengan keuntungan 15 sampai 20% sebagaimana yang dijanjikan
tidak dapat realisasi dengan sempurna. Nah, oleh karena terjadi hal seperti ini, teman-teman PMI yang berada di Hong Kong maupun di Taiwan melaporkan adanya penipuan ini. Memang kami akui dari beberapa hasil interview dengan teman-teman PMI yang saat ini ada di Hong Kong, beberapa masih yakin bahwa SR ini akan mengembalikan uangnya atau belum mengetahui bahwa apa yang sudah dilakukan SR ini adalah pidana penipuan, di mana uang mereka yang mereka investasikan sudah hasil penelusuran kami tidak ada lagi. Nah, adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 28 ayat 1, junto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 378 KUHP. Mungkin begitu dari kami. Nanti sesi untuk pendalaman kita buka di tanya jawab. Terima kasih. Ada beberapa hal yang mungkin saya meminta tolong kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan investasi trading ini. Kami mengharapkan kepada rekan-rekan media untuk memberikan informasi dan mengharapkan kepada warga masyarakat, khususnya pekerja migran ini untuk waspada terhadap pelaksanaan kalau mau investasi. Ya. Biasanya mereka itu menawarkan keuntungan yang banyak, ya, yang tidak masuk akal. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya juga, usaha trading ini harus mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti. Kemudian juga rekan-rekan sampaikan kepada warga masyarakat bahwa apabila mau investasi trading, tolong dicek di websitenya Bapeti. Di sana sudah jelas ya, perusahaan-perusahaan mana yang betul-betul mengantongi izin, di situ bisa dilihat. Sekali lagi saya mengharapkan tolong disampaikan kewaspadaannya untuk melakukan investasi ini, jangan mudah diiming-imingi hal-hal yang tidak masuk akal. Demikian, mohon izin. Tersangka SR ini memiliki 4 agen yang tersebar, 1 ada di Hong Kong, 1 ada di Taiwan, 1 ada di Jakarta, dan 1 lagi ada di Surabaya. Masing-masing agen ini tugasnya adalah mencari member. Nah, dari keberhasilan mereka mencari member, mereka mendapat keuntungan 1,5% dari investasi yang ditanamkan. Seperti itu, Mas. Pelaku melakukan perbuatan ini sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan, sebetulnya apa yang dilakukan pelaku ini tidak serumit seperti yang lalu-lalu pernah kita tangani, contoh Mimiles. Ya, ini hanya menawarkan, sekedar menawarkan, jadi ada formulir yang diberikan, siapa yang mau ikut ngisi formulir, terus kelanjutannya aplikasi sistemnya itu tidak jalan gitu. Ya, jadi memang murni seolah-olah penipuan. Untuk aset memang tidak ditemukan atau tidak ada. Dari hasil pemeriksaan, sementara disampaikan oleh pelaku bahwa uang yang dikumpulkan tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian untuk membayarkan kembali uang yang sudah diinvestasikan oleh para korbannya. Pelaku ini kan adalah mantan PMI, sehingga sudah saling kenal dengan PMI-PMI lainnya. Ketika mereka biasanya yang mereka lakukan di Hong Kong ini pada hari Sabtu Minggu, kumpul semua, nah dari kumpul itulah mulut ke mulut nyebar sehingga informasi tentang adanya Arfa Trading Forex ini bisa tersebar ke PMI-PMI lainnya. Kan yang dijanjikan mendapat 15-20% per minggu hasil investasinya.
Minggu pertama mungkin diberikan, kedua diberikan, untuk selanjutnya tidak. Untuk basic dari yang bersangkutan mengatakan tidak punya, beliau hanya melihat majikan dulunya pernah melakukan trading ini dan beliau ingin mengikuti. Cukup ya. Terima kasih.